dan dalam kondisi. Semoga Allah meridhai kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini, dan semoga Allah juga memudahkan urusan saudara-saudara kita yang pagi ini belum berkesempatan hadir. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sahabat semuanya, alhamdulillah izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang saya hormati Ketua MT Aulia, Ibu Dian Siti Kalsum. Apa kabar Ibu Dian? Alhamdulillah baik, Mbak Irma. Alhamdulillah, beliau Bu Dian ini selaku Ketua Majelis Taklim Aulia. Insya Allah semoga Allah memberkahi Bu Dian dan serta pengurus yang lain. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati juga Ustadz kita bersama, Ustadz Cahyadi Takaryawan yang sudah hadir bersama-sama kita selaku pemateri hari ini. Terima kasih atas kedatangannya atau kehadirannya di Zoom meeting, sudah membersamai kita insya Allah pada pagi hari ini. Juga semua sahabat solihah dan bunda-bunda yang hadir pada pagi hari ini, meski kita bertemu dalam Zoom, namun tidak mengurangi rasa kehusyuan serta semangat kita dalam rangka tholabul ilmi. Untuk itu, sebelum kita buka kajian kita, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga diberikan pemahaman ilmu dan Allah bukakan pikiran dan hati kita agar ilmu yang kita dapat nanti bisa menjadikan kita lebih taat lagi kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk menambah keberkahan kita, sebelumnya izin untuk membacakan tilawah bagi yang bertugas. Ibu Vini dan Ibu Masye akan membacakan surat Al-Furqan ayat 74. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Bu Irma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ada sari tilawahnya, Bu Vini? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, jazakumullahu khairan katsiran Ibu Vini dan Ibu Sari yang telah membacakan Quran surat Al-Furqan ayat 74. Semoga Allah memberkahi kita semua yang mendengarkan, khususnya bagi yang membacanya. Amin Allahumma amin. Memasuki acara inti,
Insya Allah pada hari ini kita akan mengikuti kajian yang bertajuk Parenting Islami, insya Allah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan. Namun sebelum memasuki kajian tersebut, izinkan saya menginformasikan tentang beberapa hal. Nanti di sesi terakhir akan ada tanya jawab. Namun untuk kali ini kami mempersilahkan kepada sahabat-sahabat semua yang ingin bertanya untuk bisa mengisi di kolom chat. Nanti akan saya bacakan satu orang satu penanya atau satu penanya hanya satu pertanyaan saja karena untuk mengurangi waktu dan memberikan kesempatan kepada yang lain. Seperti itu. Kemudian izinkan saya juga untuk membacakan sekilas tentang biodata dari pemateri kita pagi ini. Mohon bantuannya untuk membuka slide. Ya, ini adalah biodata Ustadz Cahyadi Takaryawan. Saya izinkan baca. Nama Ustadz Cahyadi Takaryawan, SSI APT, yang biasa dipanggil dengan Pak Cah atau Ustadz Cah. Lahir di Karanganyar 11 Desember 1965. Mengenyam pendidikan diantaranya adalah Fakultas Farmasi UGM dan beberapa pendidikan yang lain tentunya yang tidak bisa saya sebutkan dan insya Allah ada tertera di layar. Kemudian saat ini aktif dalam berbagai organisasi diantaranya adalah Wonderful Family Institute dan beberapa organisasi lainnya tentunya. Saat ini beliau aktif di kegiatan sebagai pembina di beberapa pesantren, juga pengasuh di beberapa kelas parenting. Juga tak kalah pentingnya ini beliau ini adalah seorang penulis buku yang Masya Allah, Tabarakallah, buku beliau sudah lebih dari 60 buku judul ya, judul buku yang kebanyakan ini bertajuk dengan tema parenting Islam. Di antara buku-bukunya bisa dibaca di layar dan salah satunya ada Pernak-pernik Rumah Tangga Islami, Wonderful Parent dan Wonderful Family. Juga ada Wonderful Mertua dan Menantu. Subhanallah. Dari judulnya sudah sangat menarik ya untuk kita baca. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa baca buku-buku beliau. Tanpa berpanjang kalam, kita langsung saja masuk ke materi inti, yaitu kajian yang bertemakan meneladani keluarga-keluarga di dalam Al-Quran. Kepada Ustadz kita, Ustadz Cahyadi Takaryawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Irma. Cek sound dulu, suara saya kedengaran? Terdengar Ustadz, Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain wa ba'd. Ibu-ibu dari Majelis Salim Aulia yang saya hormati, Ibu Dian yang lagi nyetir mobil, mudah-mudahan lancar, selamat sampai tujuan. Hati-hati Mbak Dian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT, meskipun hanya melalui Zoom ya, insya Allah tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu kita di bulan mulia kali ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah sebagai amal kebaikan yang berlipat-lipat nilai pahalanya di hadapan Allah, dan kita diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan untuk bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita sampai akhir nanti dengan sempurna. Dan mudah-mudahan kita pun dipertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, tema kita sangat menarik pada kesempatan kali ini, kisah keluarga di dalam Al-Quran. Mengapa kita penting untuk berdiskusi dan menyampaikan tentang kisah-kisah keluarga yang ada dalam Quran ini? Karena kalau kita lihat fungsi dari Al-Quran, dia adalah sebagai petunjuk, dia adalah sebagai penerang, dia adalah sebagai cahaya bagi kita semuanya.
dia sebagai pegangan hidup kita semuanya, maka apapun isi di dalamnya, itu adalah isi yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Isi yang akan memberikan penerangan, pencerahan dalam kehidupan kita. Isi yang akan bisa membawa kita menuju kepada hidayah, kepada Shiratal Mustaqim. Maka kisah-kisah dalam Quran itu, kalau menurut Syekh Mana Al-Qattan dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran, beliau mengatakan ada 3 jenis kisah di dalam Al-Quran itu. Jadi kalau Quran itu ya, itu kita lihat ada sangat banyak kisah. Nah, secara umum, kata Syekh Mana Al-Qattan, ada 3 jenis. Yang pertama, di dalam Quran, terdapat kisah-kisah Nabi terdahulu. Baik tentang dakwahnya Nabi-Nabi itu, mukjizat yang Allah berikan pada mereka, para penentang-penentang dakwahnya, termasuk kisah tentang keluarga para Nabi itu. Itu jenis yang pertama. Jadi kisah para Nabi dengan segala kehidupan mereka. Yang kedua adalah kisah-kisah yang menceritakan peristiwa terdahulu, serta pribadi, sosok yang tidak termasuk nabi, yang bukan nabi. Misalnya kita mendapatkan kisah tentang Maryam. Kita mendapatkan kisah tentang Ummi Musa. Ibunya Musa itu diabadikan dalam Quran, padahal Ummi Musa itu bukan nabi. Kemudian kita menemukan Luqman, ya, kisah dalam Luqmanul Hakim itu. Jadi ada tokoh-tokoh yang menyejarah, mereka bukan nabi, bukan rasul, tapi masuk kategori manusia pilihannya Allah SWT. Jadi ternyata orang-orang yang terpilih oleh Allah SWT itu tidak selalu dia dari kalangan nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul pasti mereka itu terpilih. Tetapi orang-orang yang terpilih di hadapan Allah itu tidak selalu diberi tugas oleh Allah SWT sebagai nabi dan rasul. Sebagiannya menjadi manusia biasa, tetapi mereka adalah orang-orang yang memberikan keteladanan utama dalam kehidupan kita. Termasuk mereka-mereka, sosok-sosok yang diceritakan di dalam Quran itu tentang pribadi tertentu yang itu kontroversi. Kalau istilah kita, sosok antagonisnya gitu ya, seperti Fir'aun, Abu Lahab gitu ya. Itu sosok-sosok yang antagonis, yang mereka itu tokoh-tokoh penentang kebenaran dan kisahnya diabadikan untuk pelajaran bagi kita semuanya. Kaum Ad, kaum Samud gitu ya, dan seterusnya. Kemudian jenis yang ketiga adalah kisah-kisah yang terkait dengan peristiwa pada zaman Nabi SAW. Jadi kejadian yang terjadi di zaman Nabi SAW. Seperti misalnya ada kisah, ada dalam Quran ya, yang menceritakan tentang perang Badar. Ada ayat-ayat dalam Quran yang bercerita tentang perang Uhud. Kemudian termasuk ada penggal-penggal kisah tentang kehidupan Nabi dan keluarganya, dan seterusnya. Itu kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Atau komentar ayat Quran tentang kondisi tertentu yang terjadi pada sahabat Nabi SAW. Nah semacam itu ya, itu jenis yang ketiga. Nah jadi sahabat sekalian, pada dasarnya keseluruhan kisah-kisah itu adalah linusab bitabihi fuadak. Yang dengan kisah-kisah itu Allah menguatkan hati, kalau dalam konteks ayat itu menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam konteks keseluruhan menguatkan hati kita semuanya, umatnya. Nah di sisi yang lain, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini juga menjadi satu pelajaran penting kepada kita bahwa ternyata salah satu metode Quran di dalam mendidik umatnya itu adalah dengan kisah, dengan cerita gitu ya. Nah disinilah pentingnya kalau kita sebagai orang tua ya, baik ayah maupun ibu, itu punya kemampuan untuk berkisah. Karena Quran banyak berisi tentang kisah. Ayat-ayat yang bercerita tentang kisah lebih banyak daripada ayat-ayat yang berisi tentang hukum ya. Jadi Quran yang isi ayatnya itu tentang hukum jauh lebih sedikit daripada Quran yang isinya tentang kisah-kisah. Kisah-kisah ini diulang-ulang. Kita mendapatkan kisah tentang Nabi Ibrahim itu di banyak surat dan banyak ayat. Kita mendapatkan kisah-kisah tentang nabi-nabi Allah SWT seperti Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Lut itu di banyak ayat.
Nah, jadi kalau kita perhatikan kisah nabi-nabi terdahulu itu diabadikan sebagai satu kisah yang monumental. Kisahnya Samud, kisahnya Fir'aun itu diulang-ulang dalam berbagai ayat. Ini kalau kita perhatikan, ternyata metode Quran di dalam mendidik umatnya, salah satunya adalah dengan cerita. Nah, Ibu-ibu, salah satu aktivitas saya itu juga sebagai mentor menulis ya. Jadi saya punya banyak murid menulis, saya punya banyak kelas menulis, dan dalam menulis itu kita mengenal ada 2 rumpun ya, satunya fiksi, satunya non-fiksi. Kalau fiksi itu berarti banyaknya adalah cerita-cerita, kisah-kisah gitu. Kalau non-fiksi itu umumnya adalah teori-teori gitu ya. Nah, rupa-rupanya kalau kita menasihati orang dengan kisah, itu lebih smooth, lebih halus masuknya, ketimbang kita menasihati orang dengan teori-teori gitu ya. Jadi makanya kalau ada, kita lihat ya, banyak orang suka nonton film, banyak orang suka membaca novel, banyak orang suka membaca cerita, banyak orang suka nonton sinetron. Itu artinya sesuatu yang dikemas melalui cerita. Film itu kan cerita, novel itu cerita, sinetron itu cerita gitu ya. Sesuatu yang dikemas melalui cerita itu lebih menyenangkan bagi umumnya manusia dibandingkan dengan sesuatu yang sifatnya itu teori-teori gitu ya. Makanya kalau ibu-ibu pengen menasihati anaknya, contoh ya, saya ambil contoh sederhana misalnya bagaimana caranya menasihati agar anaknya itu rajin melakukan ibadah, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau kita mengatakan dengan nasihat langsung, wahai anakku, rajinlah kamu ibadah kepada Allah, karena Allah berfirman begini-begini, ini perintah kepada kamu agar kamu ibadah, misalnya gitu ya. Itu terasa bahwa itu adalah sebuah pesan direct gitu ya, yang kemudian diterima mereka itu seperti sebuah beban-beban gitu. Tetapi ketika kita bercerita kepada anak kita cerita, apapun ceritanya ya, yang nanti muatan dari cerita itu akan membuat dia itu bersemangat melakukan ibadah. Nah, itu sesuatu yang ternyata mudah masuk ke hati manusia dalam bentuk cerita-cerita itu dibandingkan dengan apabila kita berupa pesan langsung kepada mereka. Ini sifat umumnya manusia. Ternyata begitulah Quran membentuk kita lebih banyak melalui cerita dibandingkan dengan melalui teori-teori gitu ya, dengan melalui perintah-perintah hukum. Jadi pembentukan jiwa manusia melalui sisi hukum itu sedikit, tapi pembentukan jiwa manusia melalui cerita itu banyak gitu ya. Jadi ini penting ya bagi kita, ibu-ibu semuanya, penting bagi setiap orang tua, baik ayah maupun ibu, untuk punya kemampuan bercerita ya. Kemampuan bercerita itu jadi penting. Masyarakat Muslim yang berada di kawasan Jazirah yang dulu dikunjungi oleh Nabi SAW, Makkah, Madinah, termasuk wilayah-wilayah yang misalnya kayak sekarang Ethiopia gitu ya, yang dulu pernah menjadi tempat hijrah kecilnya para sahabat Nabi SAW. Jadi kawasan-kawasan sekitar itu masyarakat tradisionalnya itu punya, umumnya dari mereka itu punya kemampuan bercerita kisah-kisah tentang nabi-nabi, kisah-kisah tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, sirah Nabi Muhammad SAW itu. Sehingga salah seorang guru di kawasan Afrika di sekitarnya Ethiopia itu, mereka mengatakan begini, di negara kami tidak ada pelajaran sirah Nabi di sekolah-sekolah. Jadi sejarah hidup Nabi itu tidak ada pelajaran. Kalau di kita kan diajarkan di pesantren, di sekolah-sekolah Islam itu mesti ada. Sejak dari SD itu anak saya belajar sirah Nabi itu dari SD, SMP, SMA itu pelajaran sirah Nabi ada terus ya di sekolah-sekolah Islam itu. Nah kalau di negara-negara itu enggak ada. Kenapa di sekolah tidak ada? Karena sirah Nabi sudah selesai di rumah-rumah. Jadi ayah, ibu itu sejak anak-anak itu masih bayi itu sudah menarasikan kisah para nabi, kisah Nabi Muhammad SAW, kisah kehidupan Nabi dengan para sahabatnya, dengan keluarganya dan seterusnya. Jadi sirah Nabi SAW itu sudah menjadi narasi yang habis dan selesai diceritakan di rumah-rumah masing-masing. Jadi di sekolah nggak usah lagi diajar itu gitu ya, tinggal belajar yang lainnya. Itu contoh bagaimana keluarga-keluarga itu sangat penting untuk memiliki kemampuan berkisah. Baik, ini pengantar ya ibu-ibu untuk memahami mengapa kita itu penting untuk mengetahui kisah dalam Al-Quran. Sekarang kita masuk kepada kisah-kisah keluarga yang ada dalam Quran. Nah, karena ada banyak, maka saya tidak menyebut semuanya ya. Saya hanya mengambil beberapa untuk menjadi simbol-simbol gitu.
Yang pertama adalah kisah keluarga Abu Lahab. Ini sebagai satu simbol. Satu keluarga di mana ini bisa dikatakan simbol keluarga yang paling buruk, simbol keluarga yang paling jahat, simbol keluarga yang paling jelek, gitu ya. Kenapa demikian? Karena keluarga ini kompak tetapi dalam keburukan. Keluarga ini kompak tetapi dalam pengingkaran kepada Allah SWT. Keluarga ini kompak tetapi di dalam kejahatan, gitu ya. Jadi kompak. Jadi kalau kita mengatakan kita harus jadi keluarga kompak itu nggak cukup ya. Karena keluarga Abu Lahab ini kompak gitu. Tapi kan jahat. Dan kelak mereka akan masuk neraka gitu ya. Tabat yada abi lahabiu wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzatalahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini turun, orang yang disebut dalam ayat ini namanya Abu Lahab itu orangnya masih hidup. Ya. Orangnya masih hidup. Nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nama kunyahnya adalah Abu Utaibah. Jadi anaknya dia namanya Utaibah. Kemudian lebih terkenal disebut dengan Abu Lahab. Orang-orang memanggilnya bukan Abu Utaibah, bukan Abdul Uzza, bukan, tapi Abu Lahab. Kenapa orang-orang memanggil dia Abu Lahab? Karena wajah itu merah gitu ya. Wajah dia itu merah. Jadi kalau dia ngomong itu mesti wajahnya merah gitu. Nah, makanya disebut dengan Abu Lahab. Lahab itu artinya api yang bergolak. Jadi lahab itu dalam bahasa Arab ya, artinya adalah api yang bergejolak. Jadi api yang menyala-nyala gitu. Jadi merah gitu. Jadi wajah dia itu wajah api gitu ya, wajah yang selalu emosional, marah. Gitu. Makanya di antara paman-pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab ini pamannya Nabi Muhammad yang paling keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti kita menemukan ya paman beliau Abu Thalib yang sangat demikian support meskipun tidak masuk Islam, tapi support terhadap kegiatan Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Lahab ini menentangnya keras banget. Makanya sampai diceritakan dalam Quran, tabat yada abi lahabiu wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia itu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang ia usahakan. Sayaslana ronda lahab. Kelak dia akan masuk neraka yang lahab itu ya seperti namanya lahab, bergejolak. Kelak jadi wajahnya itu Abu Lahab itu wajah seperti api yang bergejolak dan kelak kamu akan masuk neraka yang bergejolak. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Lah ini kisah keluarganya yang menunjukkan ini keluarga kompak dan begitu pula istrinya. Wa mar'atuhu dan begitu pula istrinya. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Maksudnya yang dimaksud dengan pembawa kayu bakar itu bukan pekerjaannya membawa kayu bakar, bukan. Maksudnya adalah kalau kayu bakar itu gunanya untuk apa sih? Untuk dibakar, ya kan? Jadi apa? Bahan api. Berarti apa? Penyebar fitnah, gitu. Jadi yang dimaksud dengan hammalatal hatab itu bukan dia itu tukang bawa kayu bakar kemana-mana gitu, bukan. Tapi ini orang yang membawa bahan-bahan untuk dibakar. Artinya dia ngasih bahan apa sih? Gunjingan-gunjingan. Dia tukang nyebarkan gunjingan-gunjingan, gosip-gosip gitu ya. Yang itu nanti akan menjadi api yang membuat kemarahan masyarakat terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Lahab dan istrinya itu kompak untuk memusuhi Nabi Muhammad. Lalu tugasnya istrinya Abu Lahab itu adalah nyebar fitnah ke sana ke sini gitu ya. Nyebar bahan-bahan. Kira-kira kalau di zaman medsos gitu, dia tuh tukang bikin bullying, membikin konten-konten negatif, konten-konten hoax, konten-konten permusuhan gitu terhadap Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu yang disebut dengan hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Jadi ini kalau kita melihat keluarganya Abu Lahab ini adalah keluarga yang kompak ya. Kompak dalam apa? Dalam keburukan, dalam kejahatan gitu. Tapi jelek, artinya kompak tapi jelek. Jadi ibu-ibu jangan kalau berdoa itu jadikan kami keluarga yang kompak atau berharap ngomong sama suaminya, kita itu harus jadi keluarga yang kompak loh. Itu enggak cukup ya. Harus apa? Kompak dalam kebaikan, kompak dalam ketaatan. Lah Abu Lahab juga kompak gitu ya, tapi dalam keburukan. Istrinya Abu Lahab itu disebut orang memanggilnya itu Ummu Jamil ya, itu nama kunyah itu ya. Dia adalah salah seorang pembesar wanita Quraisy. Nama aslinya itu Arwa binti Harb bin Umayyah. Jadi ini nama-nama
ngeri-ngeri ya. Nama mereka itu ngeri-ngeri itu. Jadi kalau Abu Lahab itu namanya siapa? Abdul Uzza. Coba, Uzza itu siapa sih? Ibu-ibu tahu ya, Uzza itu adalah nama Tuhan ya. Salah satu nama Tuhan mereka. Kan mereka itu punya Tuhan, sesembahan itu siapa? Lata, Uzza, Manat gitu kan. Jadi patung-patung yang disembah, patung-patung yang dijadikan sebagai Tuhan gitu. Dan di antara patung besar itu adalah Lata, ada Uzza, ada Manat gitu. Jadi saking mereka itu paganis, saking mereka itu penyembah berhala yang amat sangat gitu ya. Makanya namanya dinisbatkan kepada Tuhannya. Tuhannya siapa? Patung. Patungnya siapa yang disembah? Uzza. Karena orang milih-milih. Sebagian orang nyembah Lata, sebagian orang nyembah Uzza, semacam itu ya. Jadi kalau ada yang punya anak, jangan diberi nama Uzza ya, meskipun ini bahasa Arab ya. Uzza, itu loh, itu patung itu ya, itu sesembahan orang Arab yang oleh Nabi SAW itu nanti ketika Fatu Makkah, Uzza itu dihancurkan. Lata itu dihancurkan, Uzza itu dihancurkan, Manat itu dihancurkan setelah Fatu Makkah. Karena itu patung-patung sesembahan, yang itu simbol kesyirikan, simbol kemusyrikan gitu ya. Jadi kalau ngasih nama anak, jangan Uzza, karena Uzza itu nama Tuhan, Tuhannya mereka ya, Tuhan sesembahannya, patung-patung tadi itu. Jangan Lata, jangan Manat gitu ya, nama-nama Tuhan-Tuhan mereka itu tidak boleh dipakai. Apalagi penghambaannya Abdul, itu semakin parah lagi. Nama Tuhannya nggak boleh, nama hambanya juga tidak boleh, Abdul Uzza gitu, ini nggak boleh ya. Jadi makanya ini karena dia ini orang musyrik ya begitulah nama-namanya. Lalu kalau istrinya itu nama aslinya itu tadi Arwa binti Harb lah itu ya. Jadi nama Harb bin Umayyah itu anaknya bapak itu Harb itu perang ya. Nah kalau kita lihat sejarah, Ummu Jamil itu masih saudaraan dengan Abu Sofyan, salah seorang penentang Islam yang hebat di zamannya. Jadi kemudian si Ummu Jamil ini dengan Abu Lahab, ini kan Abu Ummu ya. Abu Lahab sama Ummu Jamil gitu. Jadi ini Abu Ummu nih ya. Mereka itu. Jadi kalau ada orang Indonesia yang namanya pakai Abu dan Ummu itu kan tidak selalu mengindikasikan bahwa kalau namanya Abu itu mesti baik, kalau namanya Ummu mesti baik gitu ya. Kan enggak. Wong nyatanya Abu Lahab itu jelek ya. Ummu Jamil itu jelek gitu loh. Jadi kalau ada namanya Arab itu, berarti orang baik ini namanya Arab loh. Padahal ini nama orang-orang penentang Nabi itu Arab semua, mereka orang Arab gitu kan. Jadi namanya Arab semua kan. Nah, jadi ini keluarganya Abu Lahab ini itu adalah simbol dari keluarga yang kompak dalam kejahatan ya. Suami dan istri bersekongkol, bersinergi, berkolaborasi tapi dalam kemungkaran, dalam kejahatan gitu. Ini keluarga yang paling buruk karena suami istri kompaknya itu dalam kejahatan. Nah ini contoh satu ya yang di dalam Quran dinyatakan sebagai simbol dari keluarga jahat gitu. Di balik itu ada pelajaran-pelajaran lainnya yang juga menarik untuk kita pelajari ya. Misalnya begini, coba perhatikan tadi misalnya tabat yada abi lahabiu wa tab. Ketika menyebut keburukan ya, ketika menyebut keburukan Abu Lahab itu, Allah SWT tidak menyebut nama aslinya, tetapi menyebut nama lakob, nama panggilan, yaitu Abu Lahab. Jadi tidak disebutkan, kalau tadi kan namanya Abdul Uzza gitu ya namanya ya, itu nggak disebut tabat yada Abil Uzza, Abdul Uzza gitu, enggak begitu. Tapi tabat yada Abi Lahab, jadi Abu Lahabnya yang dipanggil. Itu makanya sebagian ulama mengatakan bahwa nama asli itu lebih dimuliakan Allah daripada nama lakob atau nama kunyah. Kalau nama asli itu misalnya Nabi Muhammad itu ya, itu Quran menyebut langsung dengan Muhammad atau kadang-kadang Ahmad gitu. Kemudian Ibrahim dipanggil langsung dengan Ibrahim gitu ya. Ismail dipanggil langsung dengan Ismail. Tapi orang-orang jahat ini dipanggil dengan Abu Lahab gitu. Allah tidak mau manggil nama aslinya. Jadi perendahan terhadap Abu Lahab itu menggunakan nama lakopnya, bukan dengan nama aslinya. Nah, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita lihat lagi contoh keluarga yang kedua ya. Ini simbol-simbol ya yang ada dalam Quran.
Yang pertama tadi simbol dari keluarga yang kompak dalam kejahatan. Suami istri jahat semuanya. Yang kedua ini kita lihat kisah keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina solihain. Fakhonatahuma falam yugniya alaihima minallahi syai'a. Wakilat khulan naro ma'adakhilin. Allah membuat perumpamaan istri Nuh dan istri Lut itu untuk orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan kanata tahta abdaini min ibadina asolihain. Jadi kedua perempuan ini, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut, Allah juga tidak nyebut nama itu karena dia jelek ya. Nggak disebut namanya, tapi disebut Lut dan Nuh karena Lut dan Nuh yang baik gitu. Jadi keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba kami yang soleh. Siapa itu? Yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Jadi Nabi Nuhnya seorang yang soleh, Nabi Lutnya seorang yang soleh, kedua-duanya adalah Nabi pilihan Allah, tetapi kedua istrinya itu fakhonatahuma. Jadi kedua istrinya itu berkhianat kepada suaminya. Kepada suami masing-masing dari keduanya tadi itu ya. Jadi kalau kita lihat kisah dari keluarga Nuh dan keluarga Lut itu, ini keluarga yang tidak kompak dalam ketaatan. Yang satunya taat, satunya ingkar kepada Allah. Satunya beriman kepada Allah, satunya tidak beriman kepada Allah. Satunya soleh, yang pasangannya tidak soleh. Jadi suaminya itu nabi, istrinya ternyata penentang nabi. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut tidak mau beriman dan bahkan ikut menentang ya apa yang diajarkan oleh suaminya itu. Nah, para ulama mengatakan ungkapan fakhonatahuma falam yugniya anhuma minallahi syai'a, bahwa keduanya itu dikatakan fakhonatahuma, berkhianat di sini maksudnya itu bukan khianat dalam pengertian misalnya pengkhianatan suami istri gitu ya, kisah layangan putus dan lain sebagainya, bukan itu. Jadi istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut itu tidak selingkuh. Istrinya Nabi Nuh itu, jadi kalau dinilai dari segi kesetiaan suami istri, istri Nabi Nuh itu setia. Istri Nabi Lut itu setia kalau dalam ukuran kesetiaan suami dan istri. Mereka tidak pernah selingkuh. Jadi istri Nabi Nuh maupun istri Nabi Lut itu yang dikatakan fakhonatahuma, khianat yang dilakukan oleh mereka itu bukan dalam urusan-urusan seksual, bukan dalam urusan-urusan hati antara laki-laki dan perempuan, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan fakhonatahuma itu adalah pengkhianatan di dalam urusan agamanya. Berkhianat gitu ya, itu di dalam konteks agama. Maksudnya istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut tidak mengikuti agama tauhid yang dibawa oleh suaminya. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa istrinya Nuh itu bernama Wahilah. Si Wahilah ini, istrinya Nabi Nuh itu suka ngomong-ngomong sama kaumnya, kepada masyarakat gitu, bahwa suaminya itu majnun, gila. Jadi si istri itu ngomong kemana-mana. Jadi Nabi Nuh bayangin gini, Nabi Nuh berdakwah, ayo saya ajak kalian menuju kepada agamanya Allah. Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Perkasa, bla bla bla. Allah itu mau memberi rezeki kepada kalian semuanya. Sembahlah Allah SWT. Bayangin begitu, Nabi Nuh berdakwah kepada masyarakat Nabi Nuh ya. Terus istrinya dibalik itu ngomong kepada orang-orang, jangan percaya, gila tuh, suamiku itu gila. Aku lebih ngerti tentang suamiku daripada kalian. Suamiku tuh majnun. Nah, jadi itu yang dikatakan fakhonatahuma. Jadi bukan khianat dalam pengkhianatan cinta di antara suami dan istri, tetapi mengkhianati suaminya, bahwa suaminya itu berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, lalu istrinya itu menghambat. Istrinya itu ngomong kemana-mana, kamu jangan percaya suamiku gitu ya. Kamu jangan ikut suamiku tuh gila gitu. Itu kata istri Nabi Nuh. Sedangkan istri Nabi Lut itu bernama Wa'ilah. Nah ini satunya Wahilah, satunya Wa'ilah gitu ya. Kalau Wa'ilah itu istri Nabi Lut. Jadi dalam Quran kan dinyatakan bahwa kaum Nabi Lut itu problemnya apa? Problemnya adalah kaum liwat. Ya, apa itu liwat? Homoseksual. Jadi LGBT itu sudah ada sejak zaman Nabi Lut. Ya.
Kaumnya Nabi Lot itu adalah kaum yang suka sesama jenis. Laki-laki suka laki-laki. Sedemikian rupa ya, orientasi seksual yang menyimpang itu, bahwa mereka suka sesama jenis itu, sampai kalau ada orang baru ya masuk ke lingkungan mereka, itu kayak jadi rebutan gitu. Makanya ketika ada tamu ke rumahnya Nabi Lot, dan tamunya itu sebetulnya bukan manusia, tapi malaikat yang menyerupakan diri sebagai laki-laki. Lalu kemudian si Wa'ilah, istri Nabi Lot itu ngomong-ngomong kepada masyarakatnya, bahwa ada tamu loh yang datang di rumahku, gitu. Bagaimana cara memberitahu orang-orang bahwa di rumahnya ada tamu laki-laki? Caranya itu, karena waktu itu belum ada medsos, belum ada grup WhatsApp gitu ya. Kira-kira kalau ada grup WhatsApp, dia sebar kemana-mana, di rumahku ada tamu nih, ada orang baru nih, ada barang baru, kira-kira gitu ya. Jadi nanti dia memberitahu kaumnya yang suka sesama jenis itu, di rumahku ada laki-laki loh, gitu. Lalu orang-orang akan berbondong-bondong datang untuk rebutan, ngerjain si laki-laki tamu itu ngeri banget ya, kaumnya Nabi Lot itu ya. Nggak kebayang oleh kita bahwa ada satu zaman, ada satu masa di mana problem yang dihadapi oleh Nabi Lot itu umat yang sangat-sangat ekstrim gitu dalam penyimpangan seksualnya itu. Jadi begitu ngelihat laki-laki asing itu kayak rebutan gitu ya. Nah, jadi kalau di malam hari itu dia nyalakan api, dia pakai api gitu, orang-orang tahu itu berarti di rumahnya Lot itu lagi ada tamu laki-laki. Jadi Wa'ilah yang ngomongi. Dengan apa? Dengan menyalakan api. Kalau tamunya datang pada siang hari, dikasih tanda dengan asap, dia bikin asap di rumahnya. Orang-orang tahu, oh itu di rumahnya Wa'ilah ada asap, berarti di situ ada tamu laki-laki gitu ya. Jadi itu yang dikatakan fakhonatahuma. Jadi istrinya Nabi Lot itu tidak selingkuh. Istrinya Nabi Lot itu setia kepada suaminya dalam urusan cinta kerumah tanggaan. Tetapi dia mengkhianati suaminya di dalam urusan agama. Suaminya mengajak manusia kepada ketaatan kepada Allah SWT, Nabi Lot mengajak manusia kepada penyembahan kepada Allah, kepada tauhid, tetapi istrinya mengajak masyarakat menuju kepada kemungkaran-kemungkaran. Itu yang dimaksud dengan fakhonatahuma. Makanya kalau kita perhatikan kisah keluarga Nuh dan kisah keluarga Lot ini ya, itu contoh kalau ada seorang suami yang soleh, suami yang baik, tapi ternyata istrinya tidak solihah, istrinya tidak baik gitu. Jadi dalam situasi misalnya sampai terjadi seperti itu, maka Allah dalam konteks dengan Nabi Nuh itu menyatakan qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Jadi kalau keluarganya yang tidak mau beriman itu ya, itu dikatakan laisa min ahlik, bukan keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu soleh. Oh, itu amal yang enggak soleh, perbuatan yang enggak baik gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh istrinya, oleh sebagian anaknya yang tidak mau beriman itu, innahu laisa min ahlik. Tuh. Jadi kalau ada di antara anggota keluarga kita itu ya, yang tidak mengikuti orang tuanya dalam keimanan, innahu laisa min ahlik. Bukan keluargamu tuh. Anakmu nggak mau beriman tuh, bukan keluargamu gitu ya. Jadi ini secara akidah diyakini bahwa apa yang terjadi pada istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lot ini sesuatu yang mereka itu tidak disebut sebagai keluarga dalam artian keluarga dalam keimanan. Jadi yang menyebabkan mereka itu berada dalam kekeluargaan yang penuh dengan kemanfaatan itu ketika mereka berada dalam keimanan. Kalau kita perhatikan kisah yang lainnya pada dalam Quran itu nanti berkebalikan dengan ini. Jadi kalau poin yang kedua ini adalah suaminya baik, istrinya tidak baik. Suaminya beriman, istrinya kafir, gitu ya. Kemudian pada poin yang ketiga itu kisah keluarga Fir'aun yang itu kebalikan dengan yang kedua tadi. Kalau keluarga Fir'aun berarti suaminya yang jahat, istrinya yang baik. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi
wa najjini minal qaumidz dzalimin. Dan ingatlah ketika Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan kepada orang-orang yang beriman. Ini menariknya kalau kisahnya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu dibuat untuk siapa? Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir, ya. Perumpamaan untuk orang-orang kafir. Tetapi kalau kisahnya Fir'aun, wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah jadikan istri Fir'aun itu sebagai perumpamaan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ketika istri Fir'aun mengatakan Rabbibni li indaka baitang fil jannah. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga. Wa najjini min Fir'aun, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun, itu suaminya sendiri itu ya. Wa amalihi, dan perbuatan Fir'aun. Wa najjini minal qaumidz dzalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Nah, jadi di sini seorang laki-laki yang jahat menikah dengan perempuan yang baik. Jadi ini tidak kompak, ya. Kalau yang kedua tadi tidak kompak dalam konteks suaminya yang baik, istrinya yang jahat. Kalau yang ketiga ini tidak kompak dalam konteks suaminya yang jahat, istrinya yang baik. Istrinya Fir'aun itu namanya adalah Asiyah binti Muzahim. Asiyah ya, ibu-ibu, bukan Aisyah ya, jangan kebalik-balik ya. Kalau Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad. Kalau Asiyah itu istrinya Fir'aun ya. Asiyah binti Muzahim. Jadi di dalam tafsir Jalalain itu disebutkan Fir'aun itu menyiksa istrinya, menyiksa Asiyah binti Muzahim itu dengan cara mengikat kedua tangan dan kakinya. Kakinya diikat, tangannya diikat dua-duanya, lalu di dadanya diletakkan penggilingan. Yuk, saya bayangkan bentuknya apa itu? Kira-kira benda yang besar gitu ya. Lalu kemudian dihadapkan tubuhnya itu dihadapkan ke sinar matahari, sengatan sinar matahari yang sangat panas ya pada waktu itu. Kalau sampai sekarang aja di kawasan Jazirah Arab itu kalau musim panas ya dengan suasana panas yang lebih dari 50 derajat dan membuat air itu kayak hangat gitu. Itu kalau teman-teman yang pernah ke Sudan ya, teman-teman kita yang belajar S2, S3 di Sudan gitu, mereka cerita kalau musim panas itu kalau bikin teh celup itu nggak usah ngerebus air. Jadi kalau siang hari itu mereka tinggal menghidupkan keran, kasih di gelas, taruh teh, itu sudah jadi tehnya ya. Kopi, teh, itu nggak usah ngerebus air. Itu hari-hari terik panasnya di Sudan gitu ya. Jadi dalam situasi yang sangat panas, kalau kita di Indonesia itu panasnya tidak ekstrem, dinginnya tidak ekstrem. Kalau di Jazirah Arab itu dinginnya ekstrem, panasnya ekstrem gitu ya. Makanya karakter orang terbentuk oleh alam ya. Manusia Indonesia itu ya situasinya itu situasi yang kalau istilahnya Bung Karno zaman dulu itu, karena di Indonesia itu tidak ada alam yang sangat ekstrim, maka etosnya itu rendah kalau kata Bung Karno ya, untuk menghadapi berbagai macam kondisi. Nah, jadi sahabatku sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia disiksa kayak begitu, dalam tafsir Jalalain diceritakan kan ditunggu itu ya, ditunggu oleh orang penjaganya. Jadi bukan ditunggu, maksudnya kan diikat dulu tuh, diikat kaki, diikat tangan, lalu di dadanya ditaruh di atas padang pasir, terus kemudian di dadanya ditaruh penggilingan yang besar tadi itu. Setelah itu kan ditinggal, jadi kan dibiarin dipanas-panasin di terik matahari gitu ya, pada pasir yang sangat panas itu. Nah, begitu orang-orang ini pergi, dikisahkan malaikat itu menaungi Asiyah dari sengatan sinar matahari, jadi dibikin Asiyah itu nggak panas gitu. Makanya kalau kita perhatikan doanya Asiyah yang dikisahkan dalam Quran ini ya, ungkapannya Rabbibni li indaka baitang fil jannah. Ya Tuhanku, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Kita ngerasa kalau ada orang berdoa dengan doa seperti ini rasanya gimana gitu ya, karena ini doanya orang tertindas gitu ya. Jadi doa seorang Asiyah, seorang istri yang solihah, yang disiksa oleh suaminya sendiri,
yang diperlakukan dengan semena-mena oleh suaminya sendiri, dan dia minta kepada Allah, Rabbibni li indaka baitang fil jannah. Ya Allah, berikan, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di surga nanti. Itu situasi di mana orang ini sedang terdolimi, si istri ini sedang terdolimi. Jadi saya kadang-kadang nemu tulisan ya, orang-orang yang berdoa dengan doa seperti ini, Rabbib li indaka baitang fil jannah, itu membuat kesan seakan-akan dia itu sedang terdolimi atau mungkin dia sedang mengalami situasi tertentu yang sangat menekan oleh suaminya, seperti yang dirasakan oleh Asiyah binti Firaun itu, sampai akhirnya keluar doanya kepada Allah itu seperti ini gitu ya. Nah itu contoh tipe keluarga yang ketiga, bahwa keluarga ini tidak kompak dalam ketaatan karena suaminya jahat, sangat jahat, dan istrinya sangat baik. Lalu kemudian kisah yang keempat itu adalah kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini contoh keluarga terbaik ya dari seluruh keluarga yang ada, dari seluruh kisah-kisah tadi itu. Ini keluarga terbaik. Dan kemudian nanti juga ada kisahnya Nabi Muhammad SAW adalah keluarga terbaik, karena dalam Quran ada 2 nabi yang disebut sebagai uswatun hasanah. Nabi Allah itu banyak, tetapi Allah memilih 5 yang disebut sebagai ulul asmi. Ulul asmi itu Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, Muhammad. Itu ulul asmi. Lalu jadi ulul asmi itu dilebihkan oleh Allah, diberikan kekuatan yang lebih oleh Allah dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Lalu dari 5 ulul asmi itu Allah pilih 2, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad untuk menjadi uswatun hasanah. Maka hanya 2 orang nabi yang di dalam Quran disebut sebagai uswatun hasanah. Hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lainnya tidak ada yang disebut dengan uswatun hasanah. Nah, kisahnya keluarga Nabi Ibrahim dan demikian pula nanti dengan Nabi Muhammad adalah contoh teladan di dalam ketahanan keluarga. Bagaimana keharmonisan keluarga, bagaimana ketangguhan satu keluarga, bagaimana kondisi utuhnya satu keluarga gitu ya, bahwa banyak ujian berat harus dihadapi, dan Nabi Ibrahim itu dengan keluarganya lulus dalam semua ujian itu. Di awalnya dia harus meninggalkan Siti Hajar, istrinya ya, di Lembah Gersang. Nggak ada apa-apa ya di Lembah Gersang itu. Dalam surat Ibrahim ayat 37, dia berdoa kepada Allah SWT menyatakan, aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak apa-apa gitu ya. Nggak ada apa-apa di situ. Lalu kemudian doanya Nabi Ibrahim itu adalah supaya apa? Supaya mereka mendirikan sholat, dan kemudian doanya itu jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah rezeki kepada mereka. Jadi ditinggal dalam situasi nggak ada apa-apa gitu ya. Ya Allah kasih mereka rezeki. Dan jadikanlah hati manusia itu condong kepada mereka. Makanya akhirnya kan sampai sekarang doanya Nabi Ibrahim itu ya dikabulkan Allah dalam bentuk kawasan-kawasan yang dulu menjadi tempat Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Hajar, dan nanti juga anaknya ya, itu sekarang menjadi tempat yang sangat banyak dikunjungi oleh manusia. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang seramai itu gitu ya. Anda lihat kalau di kawasan-kawasan Mekah, terutama Mekah Mukarramah, itu tidak ada sepinya. Anda ini di luar pandemi ya. Kalau pandemi ya tentu bisa dimaklumi semuanya. Tapi di luar pandemi itu 24 jam kota yang selalu hidup itu adalah Mekah dan Madinah. 24 jam. Kalau di Amerika ada kota-kota yang hidup itu karena bekerja, karena mereka ada yang hiburan-hiburan di klub malam dan seterusnya. Tapi kalau di Mekah dan Madinah hidupnya itu dengan ibadah, dan itu 24 jam. Luar biasa itu doanya Nabi Ibrahim ya, jadikan hati manusia itu cenderung kepada mereka. Kalau kita perhatikan kisah Nabi Ibrahim ini menjadi contoh kebaikan, bagaimana satu keluarga dua-duanya berada dalam kebaikan. Nabi Ibrahimnya baik, kemudian istrinya baik. Siti Hajar ketika ditinggal di Lembah Gersang itu dikisahkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, tanya sama Ibrahim, kemana kamu Ibrahim, kok
enak aja kamu tinggal kami di sini gitu ya, ngerti-ngerti ditaruh terus pergi gitu aja Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu nggak bisa jawab. Lalu ditanya lagi, Ibrahim kamu mau kemana? Dia diam aja gitu ya. Ibrahim tetap melangkah. Ditanya lagi, Ibrahim kamu mau kemana? Sampai 3 kali Hajar bertanya itu. Ibrahim nggak bisa jawab. Jadi bingung ya mau jawab apa gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan suasananya gitu, Nabi Ibrahim itu seseorang yang dalam jiwanya itu penuh cinta kasih. Dia mencintai istrinya, dia mencintai anaknya gitu ya. Lalu gimana ceritanya seorang suami yang begitu mencintai istrinya tiba-tiba meletakkan istri itu di lembah yang gersang, nggak ada apa-apa. Tidak ada ATM, nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart gitu situ ya. Nggak ada Superindo gitu. Terus kemudian nggak ada handphone. Kalau dia sendirian di situ, terus bisa main gadget gitu masih mending ya. Kontak-kontakan sama teman-temannya si Hajar itu. Bro, aku lagi di tempat kayak gini nih. Siapa yang tahu tempat ini di mana nih? Siapa yang bisa ngirim makanan ke sini gitu ya. Itu banyak nah itu teman-teman yang mau datang gitu. Itu nggak ada gadget waktu itu ya, nggak punya teman-teman di Instagram, nggak punya teman-teman di WhatsApp gitu. Jadi kan dia sendirian di situ. Nah, terus gimana kok kamu tinggalkan aku gitu aja sih gitu ya? Gimana ceritanya seorang suami yang begitu mencintai istrinya, tiba-tiba dia harus meninggalkan istrinya itu di tempat kayak gitu? Ya nggak bisa lah jawab. Gimana coba jawabnya itu? Kemana kamu gitu? Itu coba mau dijawab apa itu? Kalau saya bayangkan saya sebagai suami dalam situasi kayak begitu, ya saya nggak bisa jawab. Kamu mau kemana? Kamu tega nih tinggalkan kita di sini gitu ya. Lah gimana coba? Kita nggak bisa jawab kan? Barulah setelah 3 kali ditanya, Ibrahim diam saja nggak bisa jawab, maka Sarah mikir, Hajar mikir, ini berarti bukan maunya dia. Ini bukan maunya dia gitu ya, makanya dia nggak bisa jelasin. Makanya dia nggak bisa jawab gitu. Maka Hajar bertanya, apakah ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim baru jawab, iya. Nah setelah jawaban dari Ibrahim itu ya, itu sudah nggak protes lagi, Hajar itu. Kalau begitu, Allah pasti tidak akan menyanyiakan kita semuanya. Itu jawabannya. Nah jadi kalau kita perhatikan di sini, kisahnya Nabi Ibrahim dengan keluarganya itu diabadikan dalam Quran untuk menjadi contoh bagaimana suami dan istri yang kuat dalam keimanan pada Allah SWT. Begitu sudah dikatakan ini perintah Allah, istrinya nggak protes lagi gitu ya. Kemudian saya perlu tambahkan satu lagi kisah keluarga teladan yang bukan dari kalangan Nabi. Dan salah satunya adalah keluarga Maryam. Keluarga Maryam ini nanti terkait dengan keluarga Imron yang kita kenal dengan keluarga Ali Imron. Nama suratnya ya Ali Imron. Itu adalah terjemahan Ali Imron itu keluarganya Imron gitu ya. Maryam itu dari Ali Imron itu. Maryam itu dari keluarganya Imron yang diceritakan dalam surat Ali Imron itu. Jadi Maryam binti Imron ya, itu dikatakan allati ahsanat farjaha, seorang perempuan yang memelihara kehormatannya. Fanafakhna fihi mir ruhina, dan kemudian kami tiupkan ke dalam rahimnya itu sebagian dari roh ciptaan kami. Wasadaqat bi kalimati rabbiha, dan Maryam itu membenarkan kalimat Tuhannya. Wa kutubihi, dan membenarkan kitab-kitabnya. Wakanat minal qonitin. Ini penilaian Allah SWT kepada seorang Maryam. Maryam itu bukan nabi ya. Tapi ketika Allah jadikan Maryam itu sebagai sosok perempuan yang luar biasa, meskipun dia bukan nabi, diberikan ruh kepada janinnya. Artinya apa? Dia tidak menikah, dia tidak ada hubungan suami istri dengan siapapun, tapi Allah langsung kasih janin ke perutnya itu. Nah, orang-orang kemudian menuduh Maryam itu selingkuh ya, orang-orang kafir di sekitarnya itu Maryam selingkuh, Maryam itu melacurkan diri gitu ya, tuduhan-tuduhan yang sangat keji, padahal Allah telah menjamin bahwa siapa itu Maryam? Wa Maryam nata Imran alati ahsanat farjaha. Ingat Maryam binti Imran alati ahsanat farjaha, yang dia adalah perempuan yang menjaga farjah, itu berarti kemaluannya gitu. Artinya apa? Dia sangat menjaga diri. Dia tidak melakukan tindakan perzinahan atau hubungan kontak fisik dengan laki-laki siapapun. Tapi Allah sengaja memberikan kepada Maryam itu wa nafakhna fihi mir ruhina.
wasodakot bi kalimati robiha wa kutubihi wa kanat minal qonitin. Allah memuji Maryam itu wa kanat minal qonitin. Dia itu termasuk orang-orang yang taat. Jadi dia bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan dan dimuliakan kisahnya dalam Quran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdhalun nisa ahli jannah, perempuan yang paling utama sebagai penduduk surga, nomor 1 siapa? Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2-nya siapa? Fatimah binti Muhammad, anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3 siapa? Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Nomor 4-nya siapa? Maryam binti Imran. Nah, hadisnya riwayat Ahmad dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, ahli hadis masa kini. Jadi ibu-ibu sekalian, ini adalah bagian penting ya, kalau kita perhatikan ternyata ada keluarga-keluarga yang dimuliakan, padahal dia bukan nabi dan bukan rasul. Jadi apa pelajaran pentingnya untuk kita semuanya? Kita dari semua pelajaran dalam Quran tadi itu, ini sebagian saja ya, tidak semuanya, karena banyak kisah-kisah dalam Quran itu. Jadi dari beberapa keluarga yang tadi kita ceritakan itu ada satu pelajaran-pelajaran pentingnya kepada kita semuanya, bahwa ternyata ada tipe-tipe keluarga gitu ya. Ada model-model keluarga gitu. Jadi kalau model keluarga kompak itu diantaranya adalah keluarganya Abu Jahal. Kemudian keluarganya Nabi Ibrahim, itu keluarga kompak. Kalau Abu Jahal kompak dalam keburukan, kalau Nabi Ibrahim kompak dalam ketaatan. Kemudian ada keluarga yang tidak kompak dalam keimanan itu. Satunya kelompok istri yang tidak mentaati Allah, istri yang dia tidak beriman kepada Allah, sementara suami itu orang-orang soleh, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lot. Kemudian kalau kita perhatikan ada sebaliknya yang tidak kompak juga adalah suaminya yang jahat, sementara istrinya baik, yaitu Fir'aun dan Asiyah, komplit ya dalam Quran itu. Jadi itu kayak menggambarkan realitas kehidupan kita zaman sekarang ini. Ada keluarga-keluarga yang suaminya demikian baik, istrinya ternyata tidak baik. Ada suami-suami yang demikian jahat, sementara istrinya demikian baik. Ada yang dua-duanya jahat, ada yang dua-duanya baik, gitu ya. Dan ada yang kalau kita perhatikan keluarga-keluarga dengan fitnah tertentu pada dirinya, ujian-ujian yang hebat dalam diri keluarga itu dan bisa dihadapi dengan baik. Misalnya kayak Maryam, ya, fitnah yang ditimpakan masyarakat menuduh Maryam sebagai perempuan yang berzina gitu ya, melakukan tindakan yang tidak terpuji sampai akhirnya hamil di luar nikah gitu, padahal itu dari Allah SWT. Kita perhatikan ada keluarga-keluarga yang mendapatkan ujian-ujian berat dalam kehidupan dan keluarga itu bisa melewatinya dan Allah memuji karena kemampuan mereka untuk bisa menghadapi semua keluarga itu. Nah, jadi pelajaran penting bagi kita, nomor 1 tentu kita harus memilih bahwa contoh-contoh yang dicantumkan dalam Quran itu ada yang ideal dan ada yang tidak ideal. Yang ideal itulah yang kita pilih. Jadi jangan memilih, oh kalau begitu aku itu kayaknya kayak keluarganya Fir'aun deh. Oh enggak boleh begitu ya. Aku itu kayaknya suamiku itu yang enggak baik gitu. Kalau aku baik, suka ngaji, suamiku itu enggak boleh kayak gitu tuh ya. Karena awalnya berbeda. Kalau kisah Fir'aun itu benar-benar satu kondisi di mana Allah ingin tunjukkan kepada umat manusia bahwa sehebat apapun ya makhluk manusia di muka bumi ini, dia tetap punya kelemahan. Coba bayangkan, Fir'aun itu ya dalam rangka membentengi masyarakatnya agar tidak terpengaruh oleh agama tauhid, itu kan sampai terjadi pembunuhan gitu ya. Sampai kemudian terjadi dia melakukan berbagai macam cara bunuh banyak orang untuk supaya kemudian nanti tidak ada yang akan membahayakan kekuasaannya gitu. Dia tega melakukan banyak pembantaian supaya tidak ada pihak yang nanti akan mengganggu kekuasaannya. Tapi ternyata pada keluarga yang seperti itu tetap saja masuk ya ke keluarga itu keimanan istrinya sendiri bahkan gitu ya. Kemudian bisa masuk Musa ke istananya gitu. Itu kan luar biasa ya. Allah
sengaja ingin tunjukkan kepada umat manusia. Manusia itu jangan ada yang sombong. Kamu itu sekuat apapun, sehebat apapun, kamu punya segala sesuatu kamu miliki, gitu, jangan pernah sombong. Jadi kesombongan itu pasti akan menghancurkan. Jadi kita dari seluruh rangkaian kisah tadi itu harus memilih. Kita disuruh memilih, tentu saja pilihan sadar kita adalah memilih yang terbaik. Kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW yang menjadi keluarga kompak dalam ketaatan. Lalu kemudian kita, hikmahnya adalah bagaimana bisa menjauhi peluang-peluang untuk menjadi pasangan yang tidak baik. Seperti misalnya ya, jangan sampai terjatuh menjadi keluarganya Abu Lahab. Jangan sampai terjatuh menjadi keluarga seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, atau keluarganya Fir'aun gitu ya. Jadi tentu saja mereka semuanya dihadirkan oleh Allah itu untuk menunjukkan bahwa semua hal itu bisa saja terjadi gitu ya. Bahkan dalam keluarga Nabi pun itu bisa terjadi seperti itu. Tetapi kemudian hal-hal itu dihadirkan itu adalah untuk ibroh gitu. Sedangkan kalau kita lihat dalam konteks bahwa kita itu menjalani kehidupan itu ada aturan hukum, maka kita disuruh untuk menjalani kehidupan itu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah Allah berikan. Contohnya misalnya aturan pernikahan gitu ya. Menikah dengan siapa? Menikah dengan cara apa? Memilih dengan cara seperti apa? Jadi ketika kita menyaksikan, membaca ayat-ayat al-khabisuna lil khabisat misalnya, at-thayyibuna lit thayyibat, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, kemudian perempuan yang jahat untuk laki-laki yang jahat, misalnya gitu ya. Itu kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah sebuah khobar, pengkondisian, penggambaran yang bercorak agar kita bersemangat untuk mengkondisikan hal yang seperti khobar itu. Jadi bukan memastikan bahwa pasti akan begitu, tidak ya. Jadi kalau dikatakan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, perempuan yang jahat untuk laki-laki yang jahat, itu bukan dalam rangka untuk memastikan. Ayatnya itu bukan ayat yang memastikan bahwa pasti terjadi seperti itu, tidak. Tetapi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ayat itu adalah sebuah penggambaran agar kita semuanya mengkondisikan supaya terjadi seperti itu. Misalnya, kalau ingin istri yang baik, kamu jadilah suami yang baik. Kalau kamu ingin mendapatkan suami yang baik, kamu jadilah perempuan yang baik. Kalau kamu pengen mendapatkan istri yang baik, jadilah kamu laki-laki yang baik. Ya. Kalau pengen suami yang baik, jadilah kamu perempuan yang baik. Dan jadi kita mengkondisikan diri agar kondisi tadi itu tercapai. Jadi bukan memastikan kalau kamu itu baik pasti suami kamu baik, bukan ya. Kalau kamu itu baik pasti istri kamu baik, bukan seperti itu, bukan memastikan seperti itu. Tetapi disuruh mengusahakan. Kalau kamu ingin suami kamu baik, kamu harus berusaha untuk menjadi baik dan berusaha menjaga kebaikan suami kamu. Kalau kamu pengen istri kamu baik, kamu harus menjadi baik dan kamu harus menjaga kebaikan istri kamu. Jadi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ayat itu untuk menjadi satu motivasi bagi umat Islam agar mengkondisikan. Jadi bukan memastikan bahwa pasti begitu, tidak. Bukan kepastian, wong nyatanya Quran tadi sudah menceritakan betapa ada suami baik, ternyata istrinya tidak baik, dan ada suami jahat dan ternyata istrinya baik. Jadi yang bisa dilakukan apa? Pengkondisian gitu. Sehingga hikmahnya para ulama mengatakan itu hikmah yang luar biasa bahwa seorang nabi pun tidak bisa memberi hidayah kepada istrinya. Nabi Muhammad nggak bisa ngasih hidayah kepada Abu Lahab, kepada Abu Thalib, nggak bisa ya. Nabi Nuh nggak bisa ngasih hidayah kepada istrinya. Nabi Lut nggak bisa ngasih hidayah kepada istrinya. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu, wahai Muhammad, tidak bisa ngasih hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki. Walakinnallah yahdi man yasha, tapi Allah yang ngasih petunjuk hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi ini hikmah besarnya adalah bahwa Nabi itu nggak bisa ngasih hidayah kepada siapapun. Tapi petunjuk ya, hidayah itu datangnya dari Allah SWT. Yang bisa kita lakukan apa? Mengkondisikan itu ya, mengkondisikan itu yang bisa kita lakukan. Misalnya terjadi pembinaan di rumah tangga kita supaya kompak dalam kebaikan. Terjadi pembinaan terus-menerus, mengkondisikan. Jadi mengkondisikan itu suami mengkondisikan istri, istri mengkondisikan suami, saling menjaga. Suami menjaga istri, istri menjaga suami, orang tua menjaga anak, anak menjaga orang tua. Itu yang namanya pengkondisian. Bagaimana caranya kalau kita ingin menjadi keluarga seperti keluarga ketaatannya Nabi Ibrahim, seperti
ketaatannya keluarga Nabi Muhammad SAW, maka yang kita lakukan mengkondisikan suami, istri saling mengkondisikan agar bisa mencapai situasi-situasi yang lebih baik. Demikian Ibu, mohon dimaafkan sebagai pengantar. Kalau ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Saya kembalikan pada Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Ini jadi pemahaman baru ya Ustadz, ini ilmu-ilmunya Masya Allah bermanfaat sekali buat kita semua, khususnya para ibu-ibu nih. Jadi PR kita bersama bahwa Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ceritakan kembali ya, khususnya untuk anak-anak. Mudah-mudahan dengan adanya taklim ini membuka semangat kita ya, motivasi kita untuk terus belajar, berkisah, untuk mengkisahkan kembali kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, dan pastinya tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Apakah sudah ada pertanyaan di kolom chat? Kami tunggu ibu-ibu, teman-teman salihat, bila ada yang bertanya silahkan untuk menulis pertanyaan, satu penanya, satu pertanyaan yang berkaitan dengan tema. Sambil menunggu yang lain bertanya, mungkin Ustadz seringkali saya pribadi terjebak di surat yang tadi ya Ustadz ya, bahwasanya pasangan kita itu adalah cerminan kita sendiri gitu ya. Jadi ada yang bilang cermin kita gitu. Mungkin rujukannya ke ayat tersebut yang tadi Ustadz bacakan gitu, bahwa perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik gitu. Kadang-kadang suka apa benar saya, misalnya kita suka diskusi apa benar gitu, saya kurang baik, kemudian dengan ketidakidealan di dalam rumah tangga gitu, kita sesama muslimah ya gitu, kadang kalau diskusi gitu, apa memang kita yang kurang baik sehingga dapatnya misalnya kurang baik atau seperti itu gitu Ustadz. Ini seringkali banyak dialog sih seperti itu, mohon pencerahannya. Iya. Mbak Irma, jadi ibu-ibu sekalian, dalam proses kalau kita bicara tentang perjodohan itu kan ada yang namanya ikhtiar ya, kita mengikhtiarkan jodoh, seperti ya kalau nanti misalnya anak-anak kita ya, mereka berikhtiar menuju kepada perjodohan gitu, itu namanya ikhtiar. Nah, dalam proses ikhtiar itu kan kita memang di awalnya berusaha untuk mencari yang terbaik. Misalnya suami, seorang laki-laki, dia berusaha untuk mendapatkan istri yang solihah, istri yang terbaik gitu. Seorang wanita, dia berusaha mendapatkan suami yang soleh gitu ya, yang terbaik gitu. Itu kan ikhtiar namanya. Tetapi sebaik apapun prosesnya, sebaik apapun istilahnya bibit ya. Jadi gini, misalnya kalau saya laki-laki berusaha mencari istri pada waktu itu, lalu kemudian saya menemukan seorang perempuan yang menurut saya dia adalah perempuan yang solihah, lalu saya nikahi gitu ya, maka itu namanya bibit awal, modal awalnya itu dia adalah solihah gitu ya. Seyakin saya, sepengetahuan saya, sepanjang yang saya kenal dengan dia adalah wanita solihah, itu bibit awal. Lalu kemudian istri saya menerima saya sebagai suaminya, itu saya diyakini pada waktu itu sebagai laki-laki yang soleh dalam keyakinannya. Itu namanya ikhtiar. Jadi dalam ikhtiar berkenalan, mencoba mencari tahu, memahami satu dengan yang lainnya, akhirnya meyakini dia adalah perempuan solihah dan aku ingin menikahinya. Lalu misalnya calon istri mengatakan, oh dia adalah laki-laki soleh dan aku mau menikah dengan dia. Gitu. Itu namanya ikhtiar. Di mana ikhtiar kita berusaha mendapatkan yang terbaik menurut kita pada waktu itu. Jadi pada waktu itu kita meyakini dia adalah orang yang terbaik dari kualitas-kualitas agama yang menjadi persyaratan untuk pernikahan itu. Tetapi sebaik apapun ya, bekal awal ini, modal awal ini, sebaik apapun gitu, waktu kita menikah, suaminya soleh, istrinya solihah, waktu menikah itu, tetapi dalam perjalanannya semua orang itu bisa berubah. Jadi kalau itu sebabnya maka kalau SKCK namanya, surat keterangan berkelakuan baik Pak Polisi itu loh, itu nggak ada kok SKCK berlaku seumur hidup, itu nggak ada ya. Pak Polisi itu mesti ngasihnya 3 bulan kan, maksimal 3 bulan. Jadi kalau kita nyari surat keterangan kelakuan baik itu, nanti kalau 3 bulan sudah selesai, lalu ternyata
nanti kita masih butuh lagi, harus ngurus lagi kan. Bulan keempat kita harus ngurus lagi kalau masih butuh lagi itu. Tidak ada Pak Polisi yang bisa ngasih lebih lama dari itu. Gitu. Tidak ada yang berlaku seumur hidup. Nih tak kasih kartu surat keterangan baik seumur hidup, oh nggak ada gitu ya. Karena basicnya apa? Semua orang itu bisa berubah. Semua orang itu dari buruk menjadi baik bisa, dari baik menjadi buruk bisa. Dulu waktu menikah itu dia baik, dia setia, dia pengertian, dia sangat lembut, dia sangat halus, dia sangat care dan seterusnya gitu ya. Setelah sekian lama ternyata dia berubah. Nah, begitu kan? Itulah manusia gitu ya. Jadi artinya ketika kita menjumpai misalnya dulunya baik, setelah dalam proses pernikahan ternyata dia tidak baik. Kan kalau kita perhatikan Nabi Nuh, Nabi Lot itu kan nikah dulu baru jadi nabi. Bukannya jadi nabi dulu terus nikah. Jadi kan mereka nikah dalam situasi belum menjadi nabi. Setelah itu lalu kemudian diangkat oleh Allah untuk menjadi nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah itu tidak jadi kalau ketika mengangkat misalnya Nabi Muhammad SAW itu ya, itu sudah menyiapkan. Nah gitu. Jadi tidak membiarkan saja nanti kalau Nabi Muhammad itu diangkat jadi nabi lalu kemudian dia mengalami satu peristiwa guncangan, terus gimana dong dia gitu. Nah, Allah sudah nyiapin itu. Apa yang disiapkannya? Istri gitu ya. Istrinya Khadijah itu betul-betul disiapkan oleh Allah SWT sehingga ketika yang Nabi Muhammad menerima wahyu dan akhirnya beliau ketakutan, beliau merasakan suasana yang tidak nyaman ya di Gua Hira mendapatkan wahyu kayak begitu gitu, ketakutan beliau pulang dengan menggigil badannya ketakutan gitu. Ketemulah dengan Khadijah. Khadijah sudah disiapkan oleh Allah SWT untuk kemudian dia bisa menjadi teman yang baik gitu ya. Nah, jadi masing-masing nabi ini sudah Allah kasih peran sendiri-sendiri. Nabi Nuh dan Nabi Lot itu Allah pilih untuk memiliki peran agar dia menjadi contoh bahwa ada pasangan-pasangan seperti itu. Sedangkan Nabi Muhammad itu dipilih oleh Allah untuk menjadi contoh dari pasangan yang serasi dan pasangan yang kompak dalam kebaikan. Demikian pula Nabi Ibrahim. Nah, jadi bukan berarti kemudian gratis gitu ya. Gratis apa? Jadi terus seakan-akan Nabi Muhammad tidak melakukan apa-apa ini. Yang terjadi adalah Nabi Muhammad itu membina istrinya, mengkondisikan istrinya, menjaga istrinya. Sebagaimana juga bahwa para istri ini pun juga berlaku sedemikian rupa untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang kita lakukan setelah menikah itu apa? Saling menjaga. Itu yang tadi kalau istilahnya Syekh Mutawalli Sya'rawi itu mengkondisikan. Jadi kita saling mengkondisikan agar keluarga kita itu selalu berada dalam kebaikan. Jadi kalau ini tidak terjaga, tidak dikondisikan, yang semula bibit awalnya itu baik, ya awalnya baik nih waktu menikah itu, suami soleh, istri solihah gitu, misalnya gitu ya. Lalu kemudian ternyata di dalam perjalanannya nggak kompak lagi. Istrinya makin solihah, suaminya hilang solehnya. Atau sebaliknya, suaminya makin soleh, istrinya hilang solihahnya. Misalnya gitu ya, karena tidak saling menjaga. Makanya sering saya katakan jodoh itu ada dua konsep. Satu, jodoh yang diikhtiarkan. Itu untuk mereka yang belum nikah. Jadi para jombloan, jomblowati, itu berlaku konsep yang pertama, yaitu jodoh yang diikhtiarkan, sedang mencari jodoh. Gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah jodoh yang dijaga atau dipertahankan, yaitu bagi mereka yang sudah menikah. Jadi kalau orang-orang sudah menikah, maka konsep jodoh itu adalah tentang bagaimana caranya agar istriku ini tetap berjodoh dengan aku sampai surganya nanti. Bagaimana caranya agar suamiku ini tetap berjodoh dengan aku sampai di surganya nanti. Jadi kalau ada orang mengatakan, para ulama mengatakan bahwa kita nggak tahu siapa jodoh kita, itu betul ya. Nggak ada orang tahu siapa jodohnya, itu nggak tahu. Jadi gini, kita mengetahui jodoh itu dua, ya. Ada dua saat di mana kita mengetahui jodoh. Satu, ketika kita sudah menikah, itu kita tahu jodoh kita gitu. Misalnya, setelah saya menikah, istri saya namanya Ida Nur Laila, maka saya mengatakan jodohku bernama Ida Nur Laila. Dari mana saya tahu? Setelah menikah. Sebelum menikah nggak tahu. Sebelum menikah kita nggak tahu. Tapi pertanyaannya, apakah aku akan terus berjodoh dengan Ida Nur Laila? Tidak ada yang tahu. Gitu, tidak ada yang tahu. Maka konsepnya apa? Menjaga, ya. Konsepnya adalah menjaga bagaimana caranya agar dia tetap menjadi jodohku sampai surganya Allah SWT nanti. Itu namanya menjaga. Jadi kalau dikatakan, apa iya jodohnya Pak Ca itu Bu Ida? Iya sekarang ini, karena dia istri saya. Tapi apa iya bahwa dia akan terus menjadi jodoh Pak Ca? Ya nggak ada yang tahu gitu. Tidak ada yang tahu. Semua dari kita tidak ada yang tahu. Ya. Dari kapan nanti yang kedua kita tahu? Kalau tadi yang pertama setelah kita nikah kita tahu itu jodohku. Itu sementara. Terus kemudian kapan nanti kita tahu bahwa dia jodohku? Setelah di surganya Allah gitu ya. Oh jebule memang jodohku sampai di surga. Oh jebule ketemu yang surga lah. Berarti bener kita ini berjodoh sampai di surga gitu kan. Itu nanti baru ketahuan setelah
di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau misalnya ya ada suami dan istri yang misalnya contohnya kalau di pembahasan fikih itu para ulama berbeda pendapat tentang misalnya kalau ada seorang perempuan misalnya ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya misalnya gitu, lalu kemudian dia menikah lagi misalnya ya, terus kemudian misalnya dicerai lagi atau mati lagi suaminya, lalu menikah lagi. Jadi misalnya ada seorang perempuan yang pernah 3 kali menikah misalnya gitu ya, suami pertama, suami kedua, suami ketiga, kemudian setelah itu meninggal gitu. Pertanyaannya, kelak di surga dia disuamikan oleh Allah, dijodohkan oleh Allah dengan siapa dari ketiganya itu gitu. Itu 3 jawaban ulama. Satunya mengatakan oleh Allah dipilihkan suami yang paling soleh gitu. Itu jawabannya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Allah pilihkan jodoh paling soleh. Nanti kalau 3 suami itu masuk surga semuanya, Allah pilihkan dari 3-nya itu yang paling soleh untuk menjadi suaminya nanti di akhirat. Pendapat kedua adalah pendapatnya Syekh Shalih Al-Utsaimin yang beliau mengatakan yang betul katanya si istri itu nanti waktu di surga disuruh milih sendiri. Dia milih siapa dari ketiga mantan suaminya itu waktu di dunia. Kamu pilih sendiri deh, kamu pengen sama siapa gitu. Apa dalilnya? Ketika orang sudah di dalam surga itu ya, ada ayat Allah SWT, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah ini, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma taddaun. Itu dia dalilnya yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Nanti di surga itu akan diberikan apa yang dia inginkan gitu. Kamu minta apa? Walakum fiha ma taddaun. Kamu minta apa? Jadi dari dalil ini kata Syekh Utsaimin, kalau misalnya ada seseorang yang pernah punya suami itu 3 dalam sepanjang hidupnya, nanti Allah suruh milih siapa di antara ketiganya itu yang pengen jadi jodohnya nanti di akhirat gitu ya, pada saat di surga itu. Lalu jawaban ketiga datangnya dari Syekh Shalih Al-Munajjid. Dia mengatakan yang betul kata beliau adalah nanti dia akan dijodohkan dengan suami terakhirnya ya. Jadi bukan suami yang paling soleh, bukan suami yang disuruh milih sendiri, tapi suami yang terakhir yang bersama dengan dia hidup di dunia itu. Jadi itu alasannya mengapa ada sebagian perempuan yang ketika suaminya meninggal, dia nggak mau nikah lagi dengan alasan dia pengen tetap sama suaminya yang itu sampai nanti di surganya Allah SWT. Karena kalau dia nikah lagi nanti kalau di surga itu akan berjodohnya sama suami yang terakhir itu. Jadi kata Syekh Munajjid, Shalih Munajjid, ini yang benar. Kenapa? Karena kalau Imam Al-Qurtubi waktu menjelaskan itu tidak menyertakan dalil. Jadi beliau menyatakan itu tanpa dalil. Kemudian Syekh Utsaimin dalilnya itu umum, sangat umum. Lalu Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan ini ada hadisnya dan hadisnya sahih kata beliau. Maka yang bisa dipakai adalah pendapat ketiga tadi yang beliau tadi. Jadi akan dijodohkan dengan suami yang terakhir yang pernah dinikahi selama hidupnya itu. Tapi pertanyaannya kemudian apakah nanti nggak cemburu di sana? Loh di surga itu nggak ada cemburu ya. Di surga itu nggak ada cemburunya. Jadi misalnya gini, dulu pernah menikah dengan 3 laki-laki yang 3-tiganya dicintainya. Karena misalnya suami pertama meninggal, suami kedua meninggal, suami ketiga meninggal. Dan dia pun mencintai 3-tiganya gitu. Dan para suami yang pernah menikah dia itu juga mencintai istrinya ini gitu ya. Mereka hidup baik-baik saja selama di dunia gitu. Misalnya gitu ya. Nah, terus nanti kalau Allah jodohkan dengan suami terakhir lah, suami pertama, kedua nasibnya gimana? Loh, itu kan pikiran orang di dunia. Di surga nanti nggak ada pikiran kayak gitu itu ya. Karena semua orang berbahagia di surga itu. Sedih itu adanya di dunia, cemburu itu adanya di dunia, marah itu adanya di dunia, pandemi itu adanya di dunia, sakit itu adanya di dunia gitu ya. Kalau semuanya happy, nggak ada pandemi, nggak ada sakit gitu ya. Tidak ada orang mengeluh di surga itu. Jadi kalaupun misalnya jodohnya tidak itu semua suaminya happy. Jadi misalnya kalau pernah dapat 3 suami gitu ya, lalu kemudian Allah jodohkan dia kelak di surga dengan suami yang terakhir seperti pendapat Syekh Munajjid. Lalu suami pertama dan suami kedua yang sama-sama di surga itu seneng banget ngelihat istrinya itu berjodoh dengan laki-laki itu. Jadi nggak ada kok orang cemburu. Ntar suamiku pertama cemburu ngamuk nanti di surga. Loh nggak ada ngamuk gitu. Di surga itu nggak ada orang ngamuk gitu. Ngamuk itu urusan manusia di muka bumi ini. Nggak ada KDRT, nggak ada ngamuk, tidak ada orang selingkuh gitu ya. Di surga itu nggak ada orang selingkuh. Tidak ada layangan putus karena kuat-kuat talinya kalau di surga itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada hal-hal yang dalam rangka untuk menjaga jodoh itu ada yang harus mengkondisikan agar dia tetap jodohku. Nah seperti itu. Sehingga
kalau dikatakan bahwa suami dan istri itu cermin, betul untuk beberapa hal. Dalam konteks misalnya karakter, sifat gitu ya, itu bisa berlaku secara teknis seperti itu. Misalnya kayak kalau suami marah itu sebetulnya juga ekspresi dari istri yang sedang marah, misalnya gitu ya. Istri ngambek itu sebetulnya juga ekspresi dari suaminya mungkin juga tidak nyaman dengan dia lah. Mungkin yang seperti itu bisa kita jadikan untuk omongan bahwa suami itu cermin dari istrinya dalam hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu. Tapi kalau dalam hal yang sifatnya value, itu masing-masing orang itu ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung beban orang lain dan seseorang akan selalu berhadapan dengan Allah itu dalam bentuknya sendiri-sendiri di hadapan Allah SWT kelak gitu. Nah, oleh karena itulah kalau kita perhatikan yang paling penting bagi kita itu upaya mengkondisikan gitu ya. Mengkondisikan supaya kita tetap bisa baik dalam kehidupan keluarga kita. Begitu Mbak Irma. Baik, jazakallah khairan Ustadz, Masya Allah. Izin ini ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk Ustadz. Mungkin saya coba bacakan satu dulu. Dari Mbak Dian Siti Kalsum. Saya bacakan ya Mbak Dian ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau ada rumah tangga yang kondisinya seperti rumah tangga Ibu Asiyah dan Fir'aun, lalu istrinya berusaha bertahan karena berkaca dari kisah Ibu Asiyah tersebut, apakah boleh? Atau bagaimana sebaiknya jika kezaliman suami membahayakan keselamatan jiwa istrinya? Nah, bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, kita bedakan dua hal ya. Pertama, kondisi suaminya itu, apakah levelnya itu adalah level akidah atau bukan akidah. Kalau akidah misalnya gini, suaminya murtad gitu ya, itu beda dong dengan suaminya tetap Islam, beda ya. Jadi kalau misalnya, kalau dalam kan pada saat terjadinya kisah Firaun itu kan syariatnya Nabi Muhammad belum turun, ya kan? Pada saat kejadian Nabi Nuh, Nabi Lot itu syariatnya Nabi Muhammad kan belum turun, gitu. Sementara kita hidup di mana syariat Nabi Muhammad sudah turun, gitu loh. Jadi kan berbeda hukum tuh. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan hukum misalnya bahwa kalau suami itu murtad, maka berarti pernikahan itu batal dengan sendirinya. Berarti nggak boleh dong dipertahankan, walaupun dia orang baik perilakunya. Misalnya orang yang sayang dengan keluarga, tidak ada KDRT, dia juga tidak memaksa istrinya untuk pindah agama gitu ya. Tapi dia sendiri murtad, dia sendiri pindah agama. Nah kalau ada wanita muslimah yang suaminya itu murtad, nah itu menurut ulama-ulama dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, pernikahannya dianggap batal ya dengan sendirinya. Berarti mereka dianggap sebagai tidak menikah. Makanya kita menjumpai ya kasus-kasus yang seperti ini, termasuk Pak Ustadz yang sekarang jadi pendeta itu kan akhirnya istrinya minta cerai kan, karena begitu suaminya itu murtad, dulunya dia Ustadz dan sekarang dia jadi pendeta yang lagi di Amerika itu istrinya ya ngerti hukumnya bahwa ini dia pernikahan kita sudah batal, jadi istrinya cerai kan, makanya anak beliau pun termasuk yang terus-menerus melawan ayahnya dalam konteks bukan pribadi ya, tapi dalam konteks ajaran. Artinya kalau secara pribadi ya dia tetap sebagai anak dan ayah, tapi dalam konteks pemahaman, keyakinan ya nggak bisa dibenarkan. Makanya ayahnya ngevlog ya, anaknya ikut ngevlog gitu. Ayahnya jelek-jelekin Islam terus gitu, dan anaknya mengatakan sadarlah wahai ayah, berhentilah wahai ayah gitu kan. Itu artinya secara value mereka sudah tidak bisa bersatu gitu. Jadi kalau yang terjadi adalah misalnya kondisi yang dikisahkan tadi, misalnya suami dan istri tidak kompak di mana suaminya jahat, sepanjang itu sudah menyangkut wilayah akidah, entah jahat atau tidak jahat, tetapi kemudian dia sudah menyangkut wilayah akidah, maka sudah tidak bisa dipertahankan kalau menurut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tidak sampai level akidah, tetapi itu pada level yang sifatnya itu perbuatan, perilaku gitu ya, kita masih bagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, apakah perilaku itu membahayakan jiwa tadi ya, membahayakan jiwa. Yang kedua, ataukah itu tidak membahayakan jiwa. Kalau membahayakan jiwa, maka
Islam itu sangat melindungi jiwa. Yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti bahwa kehadiran Islam itu untuk doruriyatul khomsah, untuk menjaga 5 kedaruratan, ya, 5 hal yang sangat penting dalam Islam itu, dalam kehidupan seseorang itu. Salah satu dari doruriyatul khomsah, 5 hal yang fundamental dalam hidup itu adalah hibdul nafas. Jadi menjaga jiwa, menjaga nyawa gitu. Kehadiran Islam itu adalah untuk menjaga nyawa. Buktinya apa? Buktinya Islam itu tidak memperbolehkan adanya pembunuhan kecuali kalau ada alasan-alasan syar'i yang dibolehkan. Jadi membunuh tanpa ada alasan yang dibolehkan. Alasan yang dibolehkan misalnya apa? Perang ya. Kalau orang perang misalnya waktu itu ya Indonesia dijajah Belanda. Lalu kemudian pahlawan-pahlawan Indonesia, rakyat Indonesia bergerak mengusir penjajah Belanda. Peranglah mereka, bunuh-membunuh. Nah, itu boleh gitu. Tapi kalau tidak ada alasan apa-apa, tiba-tiba ada orang Belanda datang terus dibunuh, nah itu nggak boleh gitu ya. Karena bukan perang. Kenapa kamu bunuh dia? Lah dia kan Belanda. Kenapa Belanda dibunuh? Lah kan dulu musuh, lah kan dulu gitu loh. Sekarang kan sudah tidak perang gitu. Jadi Islam itu sangat menjaga jiwa. Makanya ayatnya mengatakan man qatalanas faka'an nama qatalanas jami'a. Wa man ahyanas faka'an nama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu nyawa, seakan-akan dia itu kayak bunuh semua nyawa gitu. Dan kalau dia ahyan nas, menghidupkan manusia, maksudnya dia bisa membunuh tapi dia tidak membunuh, maka seakan-akan dia telah memberikan kehidupan kepada semua manusia gitu, semua nyawa gitu. Jadi itu kehadiran Islam itu adalah yang sangat penting. 5 yang paling penting dalam ajaran Islam menjadi misi kehadiran itu menjaga nyawa, menjaga jiwa. Jiwa manusia itu sangat dilindungi dalam Islam. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ada tindakan suami yang sampai levelnya membahayakan jiwa, maka dibolehkan bagi istri itu untuk meninggalkan suaminya. Kenapa? Karena kalau di rumah suaminya bisa mati dia. KDRT-nya itu suaminya sekuat Mike Tyson zaman muda ya. Kalau sekarang Mike Tyson sudah tua. Kalau mukul mungkin sudah nggak sakit kayak dulu gitu. Tapi kalau zaman Mike Tyson muda itu kita nonton ngeri gitu ya cara dia mukul gitu. Jadi si suaminya itu kalau sekuat itu lah, nanti kalau KDRT lalu dia dipukuli dengan pukulan yang kuat ya bisa mati lah dia. Kalau sudah levelnya seperti itu, dia boleh untuk meninggalkan rumah dalam rangka untuk mencari keselamatan. Sepanjang itu menyangkut jiwa, maka Islam itu membolehkan kita untuk melakukan tindakan. Mengapa saya boleh melawan seseorang dan bahkan akhirnya orang yang saya lawan itu mati gitu ya? Karena orang itu nyerang saya. Saya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba diserang, dikeroyok gitu ya. Mungkin begal, mungkin maling, mungkin pencuri gitu, yang kemudian langsung nyerang saya misalnya gitu ya, contoh. Lalu kemudian mau nggak mau karena sudah diserang begitu ya, nggak punya pilihan gitu. Lalu kemudian saya ngelawan karena tidak boleh membiarkan diri sendiri dalam situasi kita udah terserah mau dibunuh, terserah nggak boleh. Jadi begitu Allah kan nitipkan nyawa ke saya, ini kan bukan nyawa saya nih. yang ada dalam diri saya ini kan bukan nyawanya saya. Kalau nyawanya saya terserah deh, kayak saya punya baju, saya rebut baju kamu gitu ya, tak kamu udah daripada kamu rebut ini tak kasih aja. Nah itu kan nggak apa-apa, baju aja gitu ya. Tapi kalau nyawa, itu titipan Allah. Begitu ada orang yang mau bunuh saya, nggak boleh saya membiarkan ya, saya harus melawan gitu. Nah dalam melawan itu ternyata malah dia yang mati, bukan saya yang mati gitu ya. Nah saya dalam hukum Islam tidak dihukum, tidak kena hukum Islam. Kenapa? Saya membela diri, itu namanya hibdun nafas, menjaga jiwa. Maka seorang istri yang keluar dari rumah suaminya karena untuk menyelamatkan jiwanya, maka itu dibolehkan gitu ya. Jadi kita lihat kasus per kasus. Tapi kalau sampai tidak membahayakan jiwa, maka itu ada solusi. Jadi dibicarakan baik-baik. Kalau mereka berdua masih bisa ngobrol, selesaikan berdua. Kalau nggak bisa ngobrol, minta tolong kepada orang-orang yang punya kompetensi, datang kepada psikolog, datang kepada konselor, datang kepada mediator, datang kepada ulama, datang kepada ustadz-ustadzah untuk membantu masalah mereka. Misalnya gitu ya. Itu adalah bagian dari upaya untuk pengkondisian itu. Demikian. Masih ada Mbak Irma? Baik, mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi. Sepertinya tidak bisa dibacakan semuanya. Mohon maaf teman-teman semuanya. Ini saya pilihkan 1 dan 2 yang mungkin ada kaitannya bisa dijawab langsung gitu ya Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Ibu Ati. Barakallah atas ilmunya Ustadz. Bagaimana batasan berikhtiar dalam berumah tangga agar selalu istiqomah dalam menjalani rumah tangga? Kemudian bisa di-includekan dengan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Dari kisah Nabi Ibrahim, bagaimana caranya mendidik anak agar dapat seperti Nabi Ismail yang begitu patuh ya
kepada ayahnya. Jazakallah khairan. Baik, yang pertama kalau kita perhatikan batas ya untuk kita bisa menghadapi atau batas ikhtiar kita gitu ya di dalam kehidupan berumah tangga itu. Jadi sahabat sekalian, betul ya, memang kalau ikhtiar itu ya, itu nanti itu ada titik tertentu di mana kita merasa itu sudah mentok gitu. Ikhtiar kita tuh sudah mentok. Kayak misalnya gini, kalau kita tuh berusaha mencari rezeki gitu ya. Misalnya saya tuh pengennya sehari itu dapat 100 juta misalnya gitu ya. Lalu saya berikhtiar, ternyata nggak dapat, udah semua cara, semua strategi, semua pikiran saya keluarkan itu ternyata saya cuma dapat 10 juta sebulan misalnya gitu ya. Itu namanya ikhtiar sudah mentok. Artinya kalau mentoknya itu sudah betul-betul ada masa, ada titik di mana ikhtiarnya manusia itu sudah berada di puncaknya, sudah nggak bisa lagi dilampaui gitu ya. Kayak kita menjaga ngantuk gitu ya, ngantuk pokoknya nggak boleh ngantuk, aku harus mulai gitu ya. Tapi ada batas di mana kita nggak bisa lagi nahan ngantuk, akan ketiduran di situ gitu ya. Nah itu namanya ikhtiar, itu ada batasnya, itu betul. Dalam kehidupan berumah tangga, ikhtiar kita itu ada batasnya. Tapi kalau kesabaran kita itu tidak ada batasnya. Sabar itu yang ada adalah berubah bentuk ya. Sabar berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Tetapi kalau ikhtiar itu sebagai langkah-langkah praktis kita untuk menjaga keluarga itu, dia ada batas maksimal yang bisa kita lakukan. Contohnya, saya ambil contoh dari ruang konseling ya, mohon maaf ya, ibu-ibu, ruang konseling itu isinya cerita nggak enak gitu ya. Saya ambil contoh aja untuk memberikan gambaran tentang batas tadi itu. Contohnya begini, ada seorang suami yang misalnya ya melakukan perselingkuhan gitu. Lalu kemudian ketahuan sama istrinya. Lalu kemudian sang istri minta supaya suaminya itu menghentikan perselingkuhannya. Lalu suaminya nggak mau gitu. Suami itu nggak mau menghentikan perselingkuhannya. Jadi dia pokoknya nekat selingkuh gitu ya. Bahkan kemudian ketika dilarang sama istrinya itu, dia makin menjadi-jadi. Jadi begitu istrinya ngamuk gara-gara dia selingkuh, dia tinggalkan perempuan selingkuhannya, tapi dia nyari yang lain lagi. Sehingga dia ganti-ganti selingkuhan, dia ingin menunjukkan ke istrinya bahwa aku itu banyak perempuan yang mau sama aku gitu ya. Sehingga akhirnya kemudian dia ganti-ganti perempuan dan akhirnya tidak mau bertobat. Nah orang kayak gitu tuh ada ya, hidup itu kayak gitu tuh ada ya, orang hidup yang kayak gitu tuh ada gitu. Jadi dia itu menyakiti istrinya, dan begitu istrinya itu tersakiti, dia minta suaminya untuk menghentikan perselingkuhannya, dia hentikan dengan perempuan itu, tapi dia selingkuh dengan perempuan lainnya. Nah, ketika datang ke ruang konseling itu ya, itu kami meminta kepada suaminya untuk menghentikan itu karena saya bilang sama dia, kita ini sesama muslim nih, aku muslim, kamu muslim, saya bilang ya. Itu ini kan salah secara agama Islam. Kamu berselingkuh sampai setiap kali dia selingkuh dengan perempuan itu mesti sampai level perzinahan. Jadi dia sudah zina berulang kali dengan banyak perempuan gitu ya. Jadi istrinya itu jijik dan kemudian sudah merasa nggak kuat lagi. Saya bilang gini, kalau suami kamu nanti itu mau insyaf, mau bertobat, maka bagus kalau kamu masih memaafkan dia dan memberi kesempatan lagi kepada dia gitu. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, dia nggak mau insyaf, dia terus-menerus perbuatannya kayak begitu, nggak ada gunanya kamu pertahankan rumah tangga kayak gitu. Lah ngapain? Bahkan waktu itu saya heran begini ya, kan dia datang ke ruang konseling itu dalam situasi itu sudah perselingkuhan ke-8 yang ketahuan gitu. Yang ketahuan loh, yang tidak ketahuan nggak tahu. Jadi itu sudah perselingkuhan ke-8 yang ketahuan. Pertanyaan saya kepada istri itu begini, kok kamu itu tahan ya sampai dengan 8 kali perselingkuhan itu dan kamu baru datang sekarang ke ruang konseling, saya bilang. Kenapa tidak dari perselingkuhan pertama dulu itu kamu datang ke ruang konseling? Kenapa kamu sebegitu tahannya bersekian tahun, sekian lama, dan kamu baru sekarang mengadukan itu setelah suami kamu ketahuan perselingkuhan yang ke-8? Lalu dia mengatakan sejumlah alasan gitu ya. Dan kemudian saya bilang begini, oke lah alasan itu bisa masuk akal gitu. Tapi coba sekarang perhatikan, anak-anak kamu makin gede, anak kamu tambah dewasa, anak kamu tambah besar. Kalau anak kamu tahu tentang perselingkuhan suami kamu itu yang berulang-ulang, dia dengan leluasa selingkuh dengan banyak perempuan dan setiap perselingkuhannya dengan melakukan sampai level kontak fisik gitu ya. Itu apa yang akan terjadi nanti pada anak kamu? Itu namanya demoralisasi ya. Jadi salah satu cara untuk menghentikan demoralisasi pada anak kamu itu adalah dengan jalan akhiri pernikahan ini gitu. Jadi kadang-kadang di ruang konseling itu kami juga punya rekomendasi untuk menyelesaikan saja, karena hidup sendirian
dalam contoh seperti itu lebih baik daripada hidup dengan orang yang terus-menerus mengembangkan kemaksiatan. Itu kalau tadi dikatakan batas ya. Jadi ada batas di mana kita sudah berusaha, sudah mengupayakan, sudah diskusi dengan suami baik-baik, sudah melibatkan konselor, sudah diskusi sekian kali dengan konselor, sekian sesi dengan konselor gitu ya, sudah membawa keluarga, dinasihati keluarga, dan ternyata si laki-laki ini nggak mau berubah, tetap dalam perbuatan buruknya. Lah untuk apa menikah dengan laki-laki yang ahli maksiat kayak begitu? Itu nanti yang akan rusak adalah anak-anaknya. Oleh karena itu jauh lebih baik untuk mengakhiri keluarga dibanding dengan meneruskan dalam situasi seperti itu. Lalu kalau Nabi Ibrahim tadi, di antara yang sangat kuat pada Nabi Ibrahim itu adalah bonding secara spiritual. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, yang namanya bonding itu ya, itu ada bonding yang sifatnya fisik, misalnya bonding fisik yang paling kuat itu kulit ketemu kulit. Ya misalnya contohnya kalau kita punya bayi, ibu-ibu itu kenapa bondingnya kuat sekali kepada bayi? Karena kontak fisiknya paling banyak. Misalnya selama dalam masa kandungan gitu ya, ibu hamil itu kontak fisiknya luar biasa, kuat banget ya. Karena jadi satu kan, kehidupan mereka itu jadi satu ketika 9 bulan 10 hari. Lalu ketika anak itu lahir, lalu ibu menyusui selama 2 tahun, kontak fisik ya. Si bayi Mimi ASI selama 2 tahun itu kontak fisiknya luar biasa. Itu bonding fisik yang luar biasa kuatnya. Nah, kenapa banyak sekali ayah yang kehilangan peran sehingga mereka kurang bisa dekat dengan anaknya? Karena nggak ada bondingnya secara fisik itu. Nah, sudah tidak ada bonding fisik, ditambah tidak ada bonding secara spiritual. Oleh karena itulah, ketika kita mendapatkan satu kondisi di mana misalnya ya orang tua sibuk ya, ayahnya itu tugas di luar provinsi, di luar pulau gitu ya. Istrinya di Jawa misalnya, suaminya di luar Jawa karena tugas LDR kan. Apa dong bonding yang bisa dilakukan ayahnya kepada anak ketika misalnya anak-anak tinggal sama istrinya di Jawa, suaminya tugas di luar Jawa sana gitu. Bonding yang harus dilakukan adalah bonding spiritual. Bonding fisiknya ketika dia hadir ya, pada saat dia pulang, misalnya pulangnya sebulan sekali atau ada yang 2 bulan sekali gitu ya. Saat dia pulang itulah bonding fisik dilakukan. Saat tidak ketemu secara fisik, bonding spiritual dilakukan. Apa caranya? Doa, sebut nama anaknya, doakan untuk kebaikannya ya. Jadi kalau kita bonding spiritual itu sebut nama anak, doakan untuk anak itu. Belum lama saya ketemu dengan seorang ibu, anak-anaknya Masya Allah ya, soleh-solehah semuanya. Anak ibu itu saya kenal baik dengan semua anak-anaknya, soleh-solehah semuanya. Kalau istilah orang Jawa itu dalan itu hidupnya lurus semua itu anaknya itu ya. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang nakal-nakal gitu. Pokoknya dalan semuanya. Dan saya tanya kepada sang ibu ya, bagaimana anak-anak kamu bisa, Masya Allah, nurut-nurut ya, baik-baik, soleh-soleh, rajin ibadah. Pokoknya anak-anaknya itu kalau kita ngelihat gitu, Masya Allah, keluarga yang sangat soleh-solehah gitu ya. Anaknya 7 dan 7-7-nya itu anak yang luar biasa soleh-solehahnya. Sebagian besar dari 7 ini sudah menikah, tinggal 2 yang belum menikah. Baik-baik semuanya ya, termasuk menantunya baik, termasuk cucunya baik-baik semuanya. Jadi saya tanyakan kepada sang ibu ini, dia suaminya sudah meninggal ya, dan dia single parent. Saya tanyakan, Bu, apa rahasia mendidik anak sehingga anaknya baik semuanya kayak begini, qurrata ayun semuanya kayak begini gitu ya. Dia bilang gini, saya itu hanya punya keyakinan Pak Cah bahwa yang bisa mendidik itu Allah gitu. Makanya saya titipkan terus-menerus anak saya pada Allah. Saya sebut nama anak saya satu persatu setiap doa saya. Dulu ketika suaminya itu masih hidup, di masa-masa akhir hidupnya itu terus-menerus juga. Jadi suaminya dan istri dan suami itu terus-menerus mendoakan anak-anaknya itu dengan jalan mendoakan gitu. Karena suaminya dulu LDR. Suaminya dulu kerja di luar kota, beda dengan istri dan anaknya gitu ya. Sehingga yang dilakukan itu doa. Nah, di masa akhir hidupnya, sang suami itu kan sudah sulit mengingat nama. Jadi 7 nama anaknya itu anaknya siapa aja gitu kan namanya. Jadi kalau dia pas berdoa habis sholat, di rumah dia sholat karena sudah nggak bisa ke masjid pada saat menjelang wafatnya itu ya. Dia sudah nggak bisa kemana-mana, di rumah aja. Dia berdoa gini kan, ngangkat tangan, terus kan di belakangnya ada istrinya tuh. Begitu dia mau berdoa, Dek, siapa nama anak kita? Jadi saya ketawa-ketawa dengar cerita itu ya. Dek, siapa nama anak kita, Dek?
siapa? Yang pertama siapa? Terus nanti dijawab, yang pertama ini gitu. Yang kedua siapa? Dia sambil mengangkat tangan gini, sambil mau berdoa itu dia nanya nama anaknya. Anak ketiga, yang ketiga siapa anak kita? Jadi dia sudah tidak bisa menyebut nama 7 anaknya itu ya. Tapi begitu kuat keinginan dia untuk menyebut setiap anak itu satu persatu disebut namanya dalam setiap doanya. Dan itu rupa-rupanya ya. Dia bilang, ibunya bilang, kami itu nggak punya resep khusus Pak Zah, kami itu nggak punya kemampuan mendidik yang baik, kami itu ya biasa-biasa aja. Cuma kami selalu menitipkan anak kami kepada Allah. Itu namanya bonding spiritual. Ibunya sibuk banget nih. Yang ibu saya cerita nih, ibu sibuk banget ya. Sibuk organisasi, sibuk kemasyarakatan, sibuk kegiatan-kegiatan macam-macam, sibuk bisnis. Jadi ibunya bisnis, sibuk, organisasi sibuk, dan ayahnya itu LDR, ditugas di luar kota. Tapi anak-anaknya soleh-solihah, ya, banyak hafalan Qur'annya, rajin ibadah gitu. Dan kuncinya menurut dia hanya satu itu. Kami merasa nggak bisa didik anak kami dengan baik, maka kami titipkan semuanya pada Allah SWT. Kami sebut nama anak-anak kami dalam setiap doa-doa kami. Masya Allah ya. Itu loh kalau orang yakin itu. Jadi doa itu bukan soal lafadznya apa, bukan. Jadi jangan tanya, Bu, terus lafadznya apa doa? Ya itu nggak penting. Lafadznya itu nggak penting karena keyakinannya itu yang jauh lebih penting gitu ya. Jadi lafadznya bisa apa saja. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pokoknya dia itu doa apa saja, nyebut nama anaknya. Jadi misalnya contohnya gini, nama anaknya misalnya namanya, saya ambil contoh aja semuanya. Namanya Ismail, kayak tadi Ibrahim dengan Ismail ya. Misalnya namanya Ismail, nama anaknya Ismail gitu. Dia ingin Ismail itu anak yang punya kehidupan baik dunia akhirat. Makanya kemudian ya Allah untuk Ismail, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bilang ya Allah untuk Ismail, misalnya gitu. Kalau anak perempuannya namanya Aisyah, ya Allah untuk Aisyah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang dilakukan oleh ibu yang tadi saya cerita itu ya. Jadi dia bilang ya Allah untuk siapa gitu. Ya Allah untuk siapa gitu. Terus dia baca doanya. Jadi doanya apa saja? Maksudnya jangan ditanya, oh itu kok ampuh banget lafadznya apa? Oh bukan lafadznya ya. Bukan lafadz doanya gitu, tapi keyakinannya itulah yang menyebabkan kemudian dia bisa mendapatkan ijabah dari Allah SWT. Begitu ibu-ibu semuanya, mohon dimaafkan atas segala yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dalam kesempatan yang lain. Dan saya doakan semua dari kita bisa mendapatkan istiqomah dalam kehidupan ini sampai akhir hayat kita, bisa mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai anak-anak yang soleh dan solihah, diberikan rezeki yang lancar dan penuh berkah, dan kelak bisa berkumpul di jannah surganya Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran atas ilmunya Ustaz. Insya Allah ini pemahaman yang sangat baru ya buat kami selaku ibu, khususnya atau pasangan. Mudah-mudahan ilmu yang tadi sudah kita dapatkan bersama, mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang menjadikan kita semakin dekat lagi sama Allah dan berharap bergantung semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibu-ibu semuanya yang sudah chat, mengisi kolom chat untuk bertanya, mohon maaf tidak bisa kami bacakan selebihnya, mungkin nanti bisa sama pengurus di follow up ya, Bu Pengurus ya, untuk bisa dikirim ke Ustadznya, mungkin jawabannya lewat via lain, karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Kemudian insya Allah ini sudah di penghujung acara, mohon berkenan sekiranya Ustadz untuk memberikan sama-sama berdoa untuk keberkahan taklim kita pada siang hari ini. Terima kasih Ustadz. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih banyak atas materi yang sudah dipaparkan. Mudah-mudahan menjadi ilmu baru buat kami semuanya. Mohon doanya agar kami semuanya bisa istiqomah dalam dakwah, terutama untuk pengurus-pengurus Majelis Taklim Aulia. Sekiranya saya pamit undur diri, kita tutup dengan bacaan istighfar, alhamdulillah, istighfar, kemudian hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari ini kita dimudahkan dalam berpuasa dan kita disehatkan, bisa bertemu kembali dalam taklim berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Pak Ca.